Aja. Apa kabarnya saudara? Dahsyat, hebat, luar biasa. Untung gak ada yes-yesnya, amin. Haleluya, kita bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan, amin. Kita bersyukur kalau sampai malam hari ini Tuhan jaga saudara, Tuhan bawa saudara berjalan dari satu jalan kepada jalan yang lain. Tuhan bawa saudara, menuntun saudara, bahkan menguatkan kita dalam setiap langkah yang kita ambil. Amin. Amin anak-anak muda. Haleluya. Saudara, sama-sama kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita sama-sama buka Alkitab kita bagi anak-anak muda yang bawa Alkitab dalam Kejadian pasal yang ketiga. Yang sudah temukan katakan haleluya. Harus satu orang, haleluya. Haleluya. Saudara, kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Kita mau lihat bagaimana di hari-hari terakhir ini, bagaimana di zaman kita sekarang ini, sepertinya ada sesuatu yang merenggut kekuatan itu. Sepertinya ada sesuatu yang ingin mengambil kemenangan itu dari setiap saya dan saudara yang sudah dimenangkan di dalam Yesus. Amin. Kita baca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Secara bergantian saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap, demikian seterusnya. Firman Tuhan, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ayat 10, 2, 3 ya. Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi. Amin. Amin anak-anak muda. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, saudara coba bayangkan bagaimana ketika ular sedang berbicara dengan manusia itu, berbicara dengan Hawa itu, ular datang menghampiri Hawa lalu berbicara, lalu ular seolah-olah memberikan satu tawaran kepada Hawa waktu itu. Ular berkata seperti ini, ular itu berkata, tentulah Tuhan berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Lalu yang kedua, lalu sahut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Tuhan berfirman, janganlah kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Saudara bayangkan zaman dulu saudara, ular bisa datang menghampiri manusia tanpa ada rasa takut, betul? Ya, nggak ada takut-takutnya saudara. Bahkan dikatakan dulu pada awal penciptaan itu ular itu punya kaki saudara. Ular belum berjalan dengan perutnya, tapi ular itu masih punya kaki. Bayangkan gimana besarnya ular punya kaki lalu datang
menjumpai seorang perempuan lalu mereka berbicara dengan santai. Ih ular, enggak gitu ya. Tapi saya percaya Hawa dengan tenang mendengar bagaimana ular itu berbicara ya. Bagaimana saudara mungkin anak-anak muda di sini apalagi yang perempuan ya. Yang mungkin ada yang fobia dengan ular. Ini baru dekat ular apa itu? Ular plastik udah udah teriaknya histeris ya kan. Atau lihat cacing, itu cacing bukan ular ya. Tapi Hawa waktu itu dia jumpa dengan ular besar yang punya tangan saudara. Tapi nggak ada takutnya, itu zaman dulu saudara. Di mana manusia itu tidak ada permusuhan antara ular dengan manusia. Sehingga bisa berjalan bersama-sama dengan manusia waktu itu. Monyet belum curi waktu itu. Ya kan, sekarang ini sikit-sikit kawannya mencuri monyet. Tapi anak-anak muda, tapi waktu itu ular iblis, saya percaya iblis memakai ular sebagai hewan yang paling cerdik, kata firman Tuhan. Dari semua ciptaannya Tuhan, iblis pakai ular lalu bicara kepada Hawa. Hawa, ya namanya tawar-menawar ya kan, enggak mungkin, Hawa kamu harus makan buah, enggak saudara. Mungkin ular bicaranya gini, mungkin ya kan, kayak jadi ular aja nih. Hawa, bukankah Tuhan berfirman semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya bukan? Datang Hawa, enggak ular, buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Tapi yang di tengah-tengah itu enggak boleh kami makan, kami raba pun enggak boleh. Karena kata Tuhan kalau kami makan atau raba buah itu kami mati. Datang ular, enggak betul itu Hawa. Enggak betul itu Hawa. Ular bilang seperti ini. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, kepada si Hawa itu. Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Tuhan. Tahu tentang yang baik dan yang jahat. Saudara lihat bagaimana iblis berusaha menggoda Hawa. Ya. Ini memang perempuan ini gampang sekali dengan tawaran yang, ya kan? Betul kan perempuan? Perempuan kalau udah online, lihat, ada tas cantik, celananya keren. Apalagi, beli 1 dapat 3, di mana cerita? Tapi yang namanya gratisan perempuan kan paling suka ya saudara. Laki-laki sebagian kecil. Haleluya. Habis tadi laki-laki katanya nggak ada semangatnya. Saudara lihat Hawa, dia dengarkan iblis itu. Hawa, dia buka telinganya untuk iblis itu. Hawa, dia buka telinganya, dia buka hatinya untuk sesuatu yang berusaha iblis suntikkan dalam hatinya. Saudara, saat engkau buka hatimu untuk dikatai oleh iblis, engkau akan menerima itu lalu, oh iya ya. Hawa termakan oleh rayuannya iblis waktu itu. Lalu firman Tuhan kata, ular itu berkata kepada Hawa, bukan Hawa, kamu tidak akan mati. Tetapi Tuhan tahu kalau kamu jamah buah itu, kalau kamu raba buah itu, kalau kamu makan buah itu, kamu akan menjadi sama seperti Tuhan. Kamu tahu tentang hal yang baik dan hal yang jahat. Iblis berusaha memperalat Hawa. Iblis masuk sampai bagian yang terdalam. Ya kan? Saudara, anak-anak muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan ini. Mengapa kemenangan itu bisa diambil dari kita? Mengapa saudara yang dulunya menang, tetapi engkau harus kembali dijajah oleh dunia ini? Mengapa yang dulunya engkau berdamai dengan dunia, engkau berdamai dengan hewan-hewan saudara? Adam dan Hawa hidup sangat rukun dengan hewan-hewan waktu itu. Tetapi sesuatu mengambil kemenangan itu, sesuatu merenggut kedamaian itu. Saudara, anak-anak muda, Senin adalah 17 Agustus, betul? Itu merupakan hari kemerdekaan bagi Indonesia. Saudara, kalau Indonesia dimerdekakan, saya dan saudara pun sebagai warga yang
di dalam negara yang merdeka. Engkau sebagai orang-orang Kristen, engkau perlu melihat sedikit. Apakah engkau Kristen yang dulu memang sudah dimerdekakan, atau engkau adalah masih dalam golongan yang diambil kemerdekaannya. Amin. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus, perempuan itu melihat, ayat yang ke-6, bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena mereka memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Amin. Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ketika Hawa dengarkan perkataan iblis, ketika Hawa dengarkan perkataan si ular itu, dia lihat pohon itu, dia lihat buah itu. Saudara, ibarat nih, ini saudara mau bilang itu pohon anggur kek, pohon apel kek, atau pohon nangka, pohon cepedak, terserah saudara. Ya, yang penting dia lihat pohon itu, ya kan? Yang pastinya itu bukan pohon pisang, saudara. Gimana mau dia menarik? Gak mungkin, saudara. Tapi entah pohon apapun itu. Tapi ketika dia dengarkan ucapan si iblis itu, dia melihat pohon itu. Yang dulunya dia menutup mata dengan pohon itu karena dia dengarkan suara Tuhan. Dia dengarkan apa yang Tuhan katakan. Dia tidak memalingkan mukanya kepada pohon itu. Tetapi ketika dia dengarkan bisikan si iblis itu, dia pun terbelenggu melihat pohon itu. Wow, iya ya. Kok kami makan jeruk aja padahal di situ ada apel. Dia mulai terpengaruh, saudara. Anak-anak muda dia mulai dengarkan perkataan itu. Saudara, dalam terjemahan Alkitab yang lain, dalam FAYH, di situ dikatakan maka ia pun tertarik. Ya, maka ia pun tertarik, Hawa pun tertarik. Ketika dia lihat buah itu begitu enak, dia pun tertarik. Saudara, sama halnya dengan kita sebagai anak-anak muda. Semakin saudara menginginkan sesuatu, uang saudara sebenarnya nggak cukup pas-pasan untuk ongkos 1 bulan ini. Tapi ketika online buka handphone, iya ada tasnya keren. Janganlah, nanti habis uangku. Tapi cantik ya. Tapi janganlah, mama aku lagi susah. Nggak ada kiriman. Dia matikan handphonenya. Pergi dia ke sana, pergi sih. Tapi pas dibuka lagi berandanya, dia buka handphone. Aku ambillah, nanti penyesalan nggak datang tawaran ini 2 kali. Mulai masuk logikanya. Besok nggak ada diskon lagi ini, apalagi yang di handphone kan keren, saudara. Diskonnya cuma hari ini. Saudara buka pun besok masih adanya cuman hari ini. Tapi karena saudara takut gak kebagian diskon lagi, pesan uang pun melayang. Hawa waktu itu ketika dia dengarkan perkataan si iblis itu, si ular itu, dia lihat buah itu. Kok ada buah gak dimakan? Kok ada daging dilewatkan, ya kan? Masa ada ikan asin di sini daging, saudara lihat-lihat. Saudara makan ikan asin, iya enggak kan? Dagingnya lah dilihat. Hawa sadar dengan hal itu. Ada buah yang enak kok kami enggak makan loh. Lalu dia mulai melangkahkan kakinya. Mungkin dia mau melangkah, Tuhan bilang jangan. Tapi kok enak, aduh. Tuhan bilang jangan, merah kali. Sebenarnya kakinya nggak mau melangkah gitu, tapi karena dia lihat buah itu, dia melangkah, dia angkat kakinya, dia basah. Berapa banyak di antara saudara yang nggak punya kekuatan, tapi saudara berusaha dengan sekuat tenaga saudara. Yang penting aku dapat, iya kan? Hawa berusaha, lalu dia ambil, dia tahan tangan supaya jangan pegang gitu. Tapi ya udahlah aku pegang.
Dia ambil buah itu, lalu dia kasih kepada suaminya. Ya kan? Makanya anak-anak muda kalau engkau nanti ada di sini yang masih jomblo, coba tunjuk tangan. Iya, 1, 2, cuman 2 orang. Ya luar biasa, 5 orang. Tuhan lihat tangan-tangan yang terangkat. Amin. Maksudnya supaya saudara bisa melihat, oh yang ini masih jomblo, yang lain jangan diganggu gitu. Tapi saya percaya waktu itu, saudara, artinya kalau engkau mulai membuka hati untuk mendengarkan orang lain, engkau akan semakin mudah untuk menerima. Engkau akan merasa, oh betul ya yang dia bilang gitu ya kan. Sama seperti Hawa, dia berpikir, oh iya ya, mungkin Tuhan takut kami sama seperti dia. Sehingga Tuhan tutup pohon ini sebagai sebuah pohon rahasia supaya kami tidak jamah pohon ini. Lalu saudara ketika dia melihat pohon itu dan sangat menarik dan firman Tuhan katakan buah itu memberikan kebijaksanaan. Maka tertariklah perempuan itu lalu dia memetik buah itu lalu memberikan kepada suaminya. Jadi kalau kamu punya pacarmu lalu bangkrut itu karena engkau. Engkau punya tas yang cantik, kamu bilang sayang belilah itu. Yang kuotaku habis. Yang kami Zoom gak ada kuota. Kamu gak tahu pacarmu seberjuang bagaimana punya uang gitu ya kan. Ini perempuan kadang gak mikir-mikir. Sama seperti Hawa, dia ambil pohon buah itu, dia kasih kepada Adam. Aku baru dari tengah hutan loh. Aku dapat buah yang bagus loh, cok kamu makan. Ya kan? Kan gak mungkin, Adam ini buah makanlah. Gak mungkin. Coba kamu makan dulu. Lalu Adam, iya ya merah, keterak. Dimakanlah buah itu. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sering sekali manusia berkata Tuhan yang memberikan pencobaan, Tuhan yang membuat masalah ini begitu berat. Engkau menggerutu di hadapan Tuhan, engkau berkata Tuhan ini beban terlalu berat. Tuhan mengapa harus terjadi hari ini? Tuhan mengapa terjadi di tahun ini? Tidak bisakah ke tahun depan? Engkau mulai menyalahkan Tuhan. Engkau mulai berkata, Tuhan yang buat pencobaan ini. Hei, saudara, anak-anak muda, Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya. Amin. Amin. Saudara harus tahu itu, anak-anak muda harus tahu. Tidak ada pencobaan yang datangnya dari Tuhan. Jangan engkau terlalu rohani, sikit-sikit punya masalah. Oh ini kan pencobaan dari Tuhan. Enggak. Tuhan tidak pernah coba ya saudara. Yakobus pasal yang pertama ayat 13 dan 14. Saudara apa yang kata firman Tuhan di sini? Yakobus pasal yang pertama. Firman Tuhan katakan seperti ini. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Tuhan. Sebab Tuhan tidak dapat dicobai oleh yang jahat. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Ayat 14 lihat sekali lagi. Tetapi tiap-tiap orang yang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Saudara, engkau dicobai karena keinginanmu sendiri kata firman Tuhan. Amin. Bukan Tuhan yang mencobai umatnya. Lihat, karena Hawa menginginkan buah itu. Karena Hawa menginginkan mau menjadi sama dengan Tuhan. Di ayat yang kelima dikatakan, Hawa bukan. Tapi kalau kamu makan buah itu, Tuhan tahu kamu akan menjadi sama seperti Tuhan, tahu yang baik dan yang jahat. Ini keinginannya Hawa, dia mau seperti Tuhan, dia mau seperti Tuhan yang mengerti yang baik dan yang jahat. Dia mau karena keinginannya itu, lalu dia melihat buah itu, lalu dia mengulurkan tangannya, memetik buah itu dan memberikan kepada suaminya. Anak-anak muda, kita lanjutkan ayat yang ke-7.
Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohonan dalam taman. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang, sebab itu aku bersembunyi." Amin. Saudara, anak-anak muda, ketika mereka memakan buah itu, ketika Hawa berikan buah itu kepada Adam, dan Adam makan buah itu, tiba-tiba terbukalah mata mereka. Amin. Terbukalah mata mereka. Saudara, saat itulah hari pertama, waktu pertama, detik pertama di mana kemerdekaan itu mulai diambil daripada manusia. Di mana kebebasan itu mulai hilang daripada manusia. Saudara, kurang enak apa Adam dan Hawa di dalam taman itu? Tuhan tempatkan pohon-pohonan, Tuhan tempatkan tanaman-tanaman, Tuhan tempatkan binatang-binatang. Saudara, lengkap sudah. Kalau kita belajar dari Kejadian pasal yang pertama, Tuhan menciptakan dari hari pertama sampai hari yang kelima, Tuhan ciptakan begitu lengkap dunia ini. Dia ciptakan benda-benda penerang, dia ciptakan lautan dan isinya, dia ciptakan cakrawala dengan isinya. Lalu ketika semuanya lengkap, hari ke-6 dikatakan Tuhan menciptakan manusia. Amin. Artinya kenapa Tuhan ciptakan manusia di hari ke-6? Tuhan tidak mau manusia itu hidup dalam kemelaratan. Tuhan tidak mau manusia itu ada tapi matahari belum ada. Tuhan tidak mau manusia itu ada tapi air belum ada. Tuhan ciptakan semuanya lengkap. Lalu dia menciptakan manusia untuk menguasainya. Amin. Tidak ada yang kurang dari apa yang Tuhan buat, saudara. Tidak ada yang kurang, anak-anak muda. Begitu lengkapnya Tuhan ciptakan segala sesuatunya. Lalu firman Tuhan katakan dalam Kejadian pasal pertama 31, maka Tuhan melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Tuhan menciptakan semuanya begitu amat baik. Amin. Anak-anak muda yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hari ini bahkan waktu ini kita belajar apa yang kurang dalam hidupmu. Apa yang kurang hari ini dalam hidupmu. Orang tua cukup memperhatikan saudara. Ada di sini yang tidak dibiayai orang tuanya lagi. Atau ada yang udah dikeluarkan dari kartu keluarga di sini? Ada? Nggak ada ya? Padahal aku mau berencana mau keluar dari kartu keluarga kami. Maksudnya bekerja. Amin. Saya percaya orang tua saudara pun memperhatikan kebutuhan saudara. Amin. Saudara punya teman-teman yang cukup, yang pasti melihat saudara dalam keadaan sakit mungkin, dalam keadaan lemah mungkin. Nggak mungkin saudara lagi sakit ya. Ya minimal dia bilang GWS ya, minimal gitu. Tapi kalau dia baik, dia belikan obat untuk saudara. Ini obat ya, kamu minum 3 kali sehari. Kalau mau cepat, saudara yang lanjutkan. Nanti saya bilang salah lagi. Tapi saudara, karena keinginan itu tadi, maka terbukalah mata mereka. Ayat yang ke-7 tadi katakan, maka terbukalah mata Adam dan Hawa, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat pohon daun itu dan membuat cawat. Saudara lihat, dulu mereka tuh nggak tahu nggak pakai baju gitu ya. Bayangkan, masa nggak tahu kamu nggak pakai baju? Saudara kalau punya adik di rumah kan, pakai bajumu gitu kan.
Atau saudara nggak pernah lihat adiknya nggak pakai baju. Tapi waktu itu saudara, Adam dan Hawa tidak tahu bahwa mereka tuh tidak mengenakan pakaian. Kenapa? Pada waktu pertama diciptakan ada kemuliaannya Tuhan yang menutup mereka, yang menutup bungkus mereka. Sehingga mereka tidak tahu bahwa mereka itu dalam keadaan telanjang. Amin. Saudara lihat itu di ayat yang ke-25, kita lihat sedikit ke belakang, Kejadian 2 ayat yang ke-25. Maka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Mereka enggak malu waktu itu. Kenapa? Tuhan tutup dengan kemuliaan. Amin. Tapi ketika mereka makan buah itu, Yarni udah duluan. Aku bisa masih bilang, dia udah ketawa duluan. Ya udah, berarti dia mengerti saudara. Amin. Mereka tahu bahwa mereka telanjang, lalu mereka mengambil daun itu, menyemat daun pohon ara itu, dan membuat cawat untuk menutup tubuh mereka. Amin. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Amin. Saudara lihat bagaimana akrabnya manusia dengan Tuhan waktu itu. Tuhan suka berkunjung ke bumi. Tuhan mau lihat Adam apa kabar, Hawa apa kabar, ya kan? Tuhan suka berjalan-jalan dengan Adam. Firman Tuhan katakan kalau hari sejuk, pada hari sejuk Tuhan datang ke taman itu, Tuhan berjalan-jalan. Mungkin dia hendak memanggil Adam. Loh mana Adam? Tumben gak kelihatan. Ya kan? Saudara lihat saat manusia itu mulai jatuh dalam dosa. Lihat manusia itu bersembunyi dari hadapannya Tuhan. Amin. Saya tidak percaya saudara mau bersembunyi kalau saudara tidak melakukan sebuah kesalahan. Kalau saudara benar, saudara sembunyi enggak? Hah? Kalau kita tidak melakukan sesuatu kesalahan, kita sembunyi enggak? Enggak kan? Tapi kalau contohnya saudara ambil uang mama gitu. Dulu kan maunya kalian ambil uang mama. Jujur aja kalian. Ya kan? Apalagi tas mamanya yang gak ada password. Nanti saudara kalau udah mama taruhlah tas saudara yang ada fingerprintnya. Jadi gak bisa diambil. Saudara kalau udah ambil uang mama contohnya. Jumpa mama berani gak? Hah? Berani ya? Atau pura-pura bodoh? Berapa hilang mak? Siapa tadi ke kamar mama? Padahal dia ngambil ya kan. Kayaknya tadi adik tadi main-main ke kamar mama. Kalau ketawa berarti pernah. Tapi saudara kalau engkau udah ambil mungkin uang mamamu, kamu enggak akan berani jumpa langsung dengan mamamu. Hatimu akan bilang, mama. Lalu kamu pergi, engkau cari jalan supaya tidak jumpa muka dengan mama, iya kan? Itu kalau udah salah saudara, ya. Kalau udah salah sama seperti Adam saudara. Ketika mereka tahu mereka telanjang, dia dengar suara kakinya Tuhan. Ini belum manggil loh, masih dengar serak. Mungkin banyak daun-daun kering waktu itu di taman itu. Jadi Tuhan berjalan kedengaran kakinya, serak. Adam pun mulai lari dan sembunyi. Saudara kemana sebenarnya Adam mau sembunyi? Apa Tuhan gak tahu? Tapi saudara, saat engkau mulai kehilangan kemenangan itu, saat engkau mulai kehilangan kemuliaan itu, engkau akan takut berhadapan muka dengan Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang mau ajarkan kepada saya dan saudara hari ini, di malam hari ini adalah, di mana takut itu diubah menjadi ketakutan. Saudara ada yang berkata seperti ini, takut itu berasal dari setan. Menurut saudara takut itu dari setan atau bukan? Hah? Takut itu dari siapa? Ayo anak-anak.
Takut dari siapa gitu? Dari Tuhan kah, dari setan kah, atau dari mana? Banyak orang beranggapan takut itu datangnya dari setan gitu ya kan. Tapi saya mau bilang hari ini, saya nggak mau tahu saudara mau setuju atau tidak, tapi dengarkan ini, ambil hikmatnya. Saya mau bilang takut itu pertama sekali datangnya dari Tuhan. Takut datang dari Tuhan. Makanya firman Tuhan baik dikatakan takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Amin. Takut itu berasal daripada Tuhan. Tapi ketika Tuhan taruhkan takut itu ke bumi. Saudara, kenapa saya katakan nanti ini kayak ngarang ini kawan. Saudara, dalam kita buka sebentar dalam Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Yesaya pasal yang ke-11 ayat yang kedua. Firman Tuhan katakan seperti ini. Biar cepat. Roh Tuhan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Iya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Saudara lihat, roh Tuhan itu salah satunya adalah roh takut akan Tuhan. Jadi takut akan Tuhan itu awalnya dari Tuhan sendiri. Tetapi ketika takut itu Tuhan taruhkan kepada umatnya, kepada manusia, iblis membelotkan takut itu menjadi ketakutan. Amin. Amin. Saudara, kenapa dari awal Adam dan Hawa tidak memegang buah itu? Karena mereka takut akan Tuhan, mereka taat akan Tuhan. Tetapi ketika itu iblis hadir, iblis membelotkan takut itu, dia mengalihkan pengertian takut itu menjadi ketakutan. Saudara, jangan takutmu berubah menjadi ketakutan. Kalau engkau menjadi ketakutan, itu baru berasal daripada iblis. Tapi kalau engkau masih dalam takut, itu berarti engkau taat dalam hukumnya Tuhan. Engkau ada dalam firman-Nya Tuhan. Tapi hari ini kita belajar, saudara, anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Iblis membelotkan rasa takut itu menjadi ketakutan. Dulunya mereka tidak takut berhadapan muka dengan Tuhan. Mereka berani berjalan dengan Tuhan dalam taman itu. Mereka hidup berdamai dengan semua ciptaannya Tuhan. Tetapi ketika mereka jatuh dalam dosa, ketika mereka membuka hati mendengarkan perkataan si iblis, takut itu pun berubah menjadi ketakutan. Hari-hari ini, apa yang membuat engkau menjadi sangat ketakutan? Engkau dengar COVID di mana-mana. Engkau dengar orang meninggal di mana-mana. Saudara, engkau dengar gempa bumi di mana-mana. Engkau dengarkan nantinya di mana gunung-gunung meletus. Saudara, beberapa minggu yang lalu orang dapat ikan besar pun disilalahi. Orang mulai takut, saudara. Mereka mulai ketakutan. Bencana apa lagi yang akan terjadi? Manusia menjadi ketakutan. Iblis mengubah rasa takut itu menjadi ketakutan, saudara. Iblis mengubah berkat itu menjadi ancaman, menjadi sebuah intimidasi yang dulunya berani berjalan dengan Tuhan. Tetapi ketika mereka makan dari buah itu, mereka bersembunyi daripada Tuhan. Mereka bersembunyi di antara pohon-pohon itu, kata firman Tuhan. Kalau engkau sudah berdosa di hadapan Tuhan, kemana engkau akan sembunyi, anak-anak muda? Kemana engkau akan mencoba melarikan diri daripada Tuhan? Saudara lihat, tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, di manakah engkau? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Saudara lihat, Tuhan memanggil manusia itu. Sebenarnya Tuhan tahu manusia itu sudah berdosa. Tuhan tahu Adam dan Hawa sudah makan dari pohon itu. Tetapi firman Tuhan katakan Tuhan tetap memanggil manusia itu. Tuhan butuh pengakuan dari manusia itu. Tuhan memanggil manusia itu, ciptaannya itu. Di manakah engkau? Amin. Kalau engkau sudah jatuh dalam selama ini, engkau merasa engkau tidak layak di hadapan Tuhan. Tapi saat Tuhan memanggil namamu, saat Tuhan memanggil engkau, mari keluar dari persembunyianmu itu. Amin. Adam dan Hawa berkata, Tuhan,
ketika aku dengar langkahmu Tuhan, ketika aku tahu Engkau ada dalam taman ini Tuhan, aku menjadi takut karena kami tahu sekarang bahwa kami telanjang. Saudara, mereka tidak punya kemuliaan itu lagi yang menutup hidup mereka waktu itu. Yang menutup mereka dari rasa malu mereka waktu itu. Mereka berkata, Tuhan aku takut Tuhan. Takut di situ dia khawatir akan segala sesuatunya. Ada mulai khawatir akan hidupnya. Ada mulai khawatir dengan apa yang akan terjadi dengan dirinya. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saudara, jangan sampai takut itu berubah menjadi ketakutan. Tapi kalaupun takut itu sudah berubah menjadi ketakutan, hari ini engkau masih punya waktu untuk datang pada Tuhan. Amin. Engkau masih punya waktu, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku, Tuhan ampuni aku, Tuhan pulihkan aku. Supaya apa saudara? Supaya engkau kembali kepada kemenangan itu, supaya engkau kembali kepada posisimu itu. Dulunya engkau adalah anak seorang kerajaan, tetapi karena dunia menarik engkau, karena keinginan itu membawa engkau menjadi pribadi yang meninggalkan kerajaan itu, meninggalkan kedamaian itu, engkau beralih kepada jalan yang penuh dengan tantangan. Engkau lupa engkau adalah anak seorang raja. Tapi saat raja itu memanggil, engkau harus datang dan kenakan jubah sebagai anak raja itu. Amin. Jangan biarkan dunia mengambil kemerdekaan itu. Jangan biarkan dunia itu mengambil kemenangan yang ada dalam dirimu. Supaya apa? Supaya takutmu akan Tuhan tidak berubah menjadi ketakutan. Engkau sangat ketakutan dengan hidupmu. Engkau sangat ketakutan dengan masa depanmu. Engkau sangat ketakutan dengan kebutuhanmu sehari-hari. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, tadi siang saya telepon mama saya punya mama saya cantik. Bukan promosi, mama saya sudah ada yang punya. Saudara, tapi saya tanya mama saya hampir 2 minggu dia lemah saudara. Karena jantungnya, jadi mama saya itu sangat jantungnya itu lemah gitu. Tapi saya bilang ya belum keluar rumah hampir 2 minggu hanya di rumah ke gereja paling. Tapi bilang, ya aku pun mulai lemah dalam berdoa karena aku gak sanggup gitu. Mau berdiri pun gak tahan. Tapi saya saudara mencoba menguatkan. Saya bilang, saudara, bahwa perkataan itu adalah sesuatu iman kita kepada Tuhan. Amin. Sesuatu iman kita kepada Tuhan. Ya kadang saya percaya saudara pun bisa bicara lebih baik daripada saya. Mungkin kalau ada keluarga saudara yang butuh pertolongan, mungkin saran atau nasihat dari saudara lebih panjang daripada saya bilang. Saya sama mama saya, saudara gak panjang-panjang. Ma jangan takut kali. Saya udah berapa kali bilang sama saudara, gak pernah saya ngomong sama mama saya lewat 10 menit saudara. Tapi saya dalam waktu yang singkat saya bilang supaya kita tetap kuat di dalam Tuhan. Artinya kalau dia pun sebagai pimpinan bisa lemah, bagaimana dia mau menguatkan orang lain. Amin. Ibrani 11 ayat 1 berkata iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kelihatan. Amin. Engkau belum mengalami kecukupan itu hari ini. Engkau belum alami kesembuhan itu hari ini. Engkau belum alami bagaimana hidup berkemenangan itu hari ini. Tapi kalau engkau terus perkatakan kepada dirimu, aku orang yang diberkati, aku orang yang dimenangkan, aku orang yang sudah disembuhkan, engkau akan menjadi sembuh di dalam Tuhan. Amin. Kalau engkau merasa engkau terikat, tapi engkau perkatakan, aku orang yang sudah dimerdekakan, aku orang yang sudah dilepaskan, engkau akan menjadi lepas di dalam Tuhan. Engkau akan menjadi pribadi yang berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Saudara, jangan takut itu berubah menjadi ketakutan. Jangan ketakutan itu mengikat hidupmu. Jangan ketakutan itu mengikat masa mudamu. Karena engkau terlalu takut, matilah engkau. Saudara,
Kalau kita lihat anak-anak muda yang terkasih dengan Tuhan Yesus, apalagi kejadian-kejadian belakangan ini. Orang Kristen, kamu kalau mati masuk surga enggak? Masuk. Saudara kalau mati masuk surga enggak? Masuk Yarni. Yarni katanya masuk. Yang lain masuk surga atau enggak? Kalau saudara meninggal hari ini, saudara masuk surga enggak? Ayo yang mau duluan angkat tangan. Ngomongnya kalau mau mati masuk surga, disuruh duluan enggak mau. Ada yang mau duluan? Enggak ada ya? Arti belum siap saudara. Tapi saudara yang terkasih dengan Tuhan Yesus Kristus. Dalam Yakobus tadi dikatakan, pencobaan itu tidaklah berasal daripada Tuhan. Saudara lihat ayat yang pertama, yang ke-12 dikatakan, Yakobus pasal yang pertama, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Tuhan kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Saudara, jangan baru engkau tidak punya uang 1 minggu, engkau lalu mau meninggalkan Tuhan. Ngikut Tuhan gak ada uang, ngapain? Masuk STT uangnya gak ada, ngapain? Mending kayak dulu, ada uang masuk. Saudara, engkau sedang diproses oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata, saat api itu membakar engkau, ketahuanlah bahan dasarmu. Apakah engkau dari kayu, apakah engkau dari jerami, apakah engkau dari emas. Karena emas semakin dibakar akan semakin murni. Amin. Tapi kalau engkau bahannya dari kayu, engkau dibakar lalu tinggallah arang. Ya lumayan masih bisa manggang-manggang. Tapi kalau kamu jerami, engkau dibakar habislah sudah. Gak ada gunanya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak muda yang terkasih. Saya mau sampaikan kita belajar sedikit hal dari kitab Kejadian ini saudara. Gak panjang-panjang ya. Tapi belajar satu hal, kapan takut itu berubah menjadi ketakutan. Kapan kemenangan itu berubah menjadi penjajahan. Yang dulunya hidupmu berkecukupan, tapi karena keinginanmu, karena matamu, karena hatimu, engkau dijajah oleh keinginanmu. Engkau lihat orang lain punya sepeda motor, ya aku mau sepeda motor. Engkau lihat orang lain beli rumah, aku harus beli rumah. Padahal uangmu gak cukup. Engkau lihat orang lain tas baru, ya aku harus tas baru. Berapa harga tasnya? 50.000. Aku harus punya yang 65.000. Minimal 15.000 di atas. Engkau berusaha untuk melampaui orang lain. Keinginanmu itu membuat engkau terjajah saudara. Coba engkau hidup dalam kesederhanaan ya kan. Make upnya pas-pasan. Lipstiknya yang murah-murah aja. Engkau tidak akan banyak mengeluh. Tapi kalau coba, aku harus pakai yang bermerek lah, Wardah. Ya kan? Apa lagi gitu. Pokoknya nggak mau, pokoknya kalau dia buka, ini kalau udah bermerek nih, di depan orang, bukanya lipstiknya di depan orang, serap buka. Mereknya ke depan. Biar dilihat orang. Ya kan? Budaknya pun sengaja pakai di luar rumah. Gak sempat tadi katanya. Rupanya biar dilihat orang mereknya. Coba kalau bedaknya yang kiloan. Pakainya kan di rumah. Lipstik yang beli lipstik batangan ya kan. Pakainya di rumah. Saudara. Biar gak dilihat orang gitu. Tapi kalau udah bermerek, pakainya depan orang, keren ya dia. Padahal dia udah susah-susah itu loh untuk beli itu. Udah gak makan itu 2 hari untuk beli itu. Udah terlambat bayar uang sekolah itu demi beli lipstik itu. Ya.
Engkau menjadi dijajah dengan keinginanmu. Adam dan Hawa tidak kurang satu hal apapun. Mereka mau makan, ada makanan di taman itu. Ada banyak daging di taman itu. Mereka mau berenang sesuka hati. Mereka mau ke kebun binatang, ya kan? Mau lihat-lihat singa, pegang-pegang aja singanya. Tapi sejak ditawarin, kamu akan menjadi sama dengan Tuhan. Muncullah keinginan itu dalam hati Hawa. Iya ya, kalau jadi kayak Tuhan keren juga ya. Saudara jangan sampai kalau nyanyi, ku mau sepertimu Yesus, terakhir jadi kayak Hawa. Saudara, lagu itu berkata saat engkau di mana mau dibentuk, dihancurkan, dileburkan supaya menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Bukan seperti Hawa, saudara. Enak ya kayak Tuhan. Jadi gunung. Jadi KFC. Mungkin kalau saudara kayak gitu kan. Tapi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat mereka jatuh dalam dosa itu. Takut itu berubah menjadi ketakutan. Mereka menjadi sangat ketakutan berhadapan muka dengan Tuhan. Adam secara pribadi sangat ketakutan untuk berjalan dengan Tuhan. Tuhan, aku tidak berani Tuhan. Kenapa kamu gak berani? Tuhan, saat aku makan buah itu, aku tahu Tuhan, kami telanjang. Engkau mungkin berseru kepada Tuhan, Tuhan, aku gak layak lagi di hadapan Tuhan. Aku gak layak lagi dipanggil sebagai anak Tuhan. Aku gak layak lagi. Tapi Tuhan tetap panggil engkau, amin. Tuhan panggil engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kejadian ini mengajarkan saya dan saudara. Engkau yang hidup di zaman-zaman sekarang ini. Supaya apa? Supaya keinginanmu itu tidak menjajah hidupmu. Supaya apa? Supaya kemauanmu itu tidak menjadi beban dalam hidupmu. Kenapa? Karena keinginanmu yang terlalu tinggi. Engkau memaksakan dirimu. Lalu engkau mati dalam kesia-siaan. Saudara, 1 Yohanes pasal yang kelima. Ayat yang ke-21. 1 Yohanes pasal yang ke-5 kalau tidak salah ayat 21. Firman Tuhan katakan seperti ini sebelum wahyu. Kalau udah wahyu kan selesai, amin kita. 1 Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-21. Firman Tuhan katakan seperti ini. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Amin. Dalam terjemahan yang lain dikatakan, anak-anakku yang kukasihi, jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang mungkin menggantikan Tuhan dalam dirimu. Amin. Saudara, kalau tidak percaya baca nanti dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Jadi dikatakan di situ, anak-anakku yang kekasih, jauhkanlah dirimu dari segala sesuatu yang mungkin menggantikan Tuhan dalam hatimu. Amin. Hari ini apa yang menggantikan Tuhan dalam hatimu? Apa yang menggantikan Tuhan dalam hidupmu? Apakah itu keluargamu? Apakah itu cita-citamu? Ya, jangan sampai keluargamu pun menggantikan Tuhan dalam hatimu. Karena engkau terlalu sayang dengan mamamu, engkau terlalu sayang dengan bapamu, engkau terlalu sayang dengan adik-adikmu, engkau terlalu sayang dengan tetanggamu. Menggantikan Tuhan dalam hatimu. Atau engkau terlalu sayang dengan tas barumu, menggantikan Tuhan dalam hatimu. Atau engkau terlalu sayang dengan handphone barumu, menggantikan Tuhan dalam hatimu. Ya kan? Jangan sampai sesuatu itu menggantikan Tuhan dalam dirimu. Anak-anak muda yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saat engkau datang kepada Tuhan, datanglah dengan segala kerendahan. Datanglah dengan segala, Tuhan ini aku yang gak ada apa-apanya loh. Tuhan ini aku dengan segala kelemahanku loh. Tuhan aku datang dengan segala dosa-dosaku Tuhan.
Kenapa? Aku tahu Engkau Tuhan, Engkau pribadi yang sanggup mengampuni aku. Engkau pribadi yang sanggup memulihkan keadaanku. Tapi Engkau harus tahu anak-anak muda, dia juga pribadi yang tidak suka Engkau gantikan posisinya dalam hatimu. Dia adalah pribadi yang paling cemburu saat Engkau gantikan posisi Tuhan dalam hatimu. Kalau hari ini dunia mencoba menggantikan Tuhan dalam hatimu. Kalau hari ini masalah-masalah dalam dunia ini atau virus-virus ini mencoba menggantikan Tuhan dalam pikiranmu, engkau perlu datang kepada Tuhan. Minta Tuhan tolong saudara, minta Tuhan tolong engkau. Engkau terlalu khawatir pun, engkau terlalu takut pun. Firman Tuhan katakan, adakah karena kekhawatiranmu engkau bisa menambah sehasta dalam jalan hidupmu? Adakah karena rasa ketakutanmu yang berlebihan itu, engkau sembunyi di tempat yang paling sembunyi, engkau sembunyi di tempat yang paling aman, engkau tidak alami kematian, engkau tidak terkena virus ini. Tapi jangan biarkan virus ini, jangan biarkan masalah dunia saat-saat ini menggantikan itu dalam pikiranmu. Tidak ada lagi Tuhan yang tertulis, tapi sikit-sikit COVID, sikit-sikit COVID. Lihat jidat kawannya, COVID. Lihat muka kawannya, COVID. Mau senggolan dengan kawannya, COVID. COVID mengganti posisi Tuhan dalam hatimu. Betul tidak? Orang sangat ketakutan saudara. Sikit-sikit sangat ketakutan saudara. Ya, takut berjumpa dengan orang lain. Sangat takut untuk menyapa orang lain saat-saat ini. Sangat takut untuk menyapa orang di sekitar kita saat ini. Kenapa? Iblis gantikan posisinya dalam hatimu. Iblis mencoba menggeser posisi Tuhan dalam hati manusia. Iblis mencoba mengganti kasih itu dengan sesuatu yang membuat manusia itu berpisah dengan manusia yang lain. Di mana manusia akan semakin tidak mengenal satu dengan yang lain. Manusia yang satu tidak peduli dengan manusia yang lain. Manusia yang satu menjauhi manusia yang lain. Kenapa? Iblis mencoba mengganti posisi Tuhan dalam hati manusia. Iblis mengganti posisi Tuhan dalam pikiran manusia. Kalau hari ini rasa takutmu mulai berubah menjadi ketakutan, mari datang kepada Tuhan. Amin. Kenapa? Karena Tuhan adalah pribadi yang sanggup memulihkan saya dan saudara. Adalah pribadi yang sanggup menguatkan engkau. Adalah pribadi yang sanggup mendengarkan setiap keluhanmu. Engkau berbeban berat pun, saat engkau datang kepada Tuhan, Tuhan sanggup menolong engkau. Saudara, jangan kita hanya baca firman Tuhan, kita belajar Tuhan, engkau Tuhan yang sanggup memberikan aku kuk yang ringan, kuk yang enak kata firman-Mu. Tapi saudara tidak pernah datang kepada Dia yang sumber ketenangan itu. Engkau tahu, engkau baca Alkitab itu, ada banyak janji-janjinya Tuhan. Ada banyak perintah firman Tuhan yang berkata jangan takut. Ada ratusan ayat-ayat firman Tuhan yang berkata jangan takut, jangan khawatir. Tapi engkau masih dalam ketakutan itu, engkau masih dalam kekhawatiran itu, engkau perlu bertobat di hadapan Tuhan supaya engkau tidak melanggar ratusan ayat-ayat dalam Alkitab ini. Aku udah baca Kejadian sampai Wahyu berulang-ulang kali. Engkau sombong, tapi engkau tidak pernah datang kepada Dia yang bicara di dalam kitab ini. Amin. Engkau tidak percaya sepenuhnya kepada Dia yang sanggup menjamin hidupmu. Engkau tidak percaya sepenuhnya Dia yang sanggup menjamin masa depanmu. Engkau baru 30 tahun, engkau takut dengan masa depan. Wih, aku gak punya jodoh. Engkau takut, padahal engkau tahu Tuhan yang sanggup mencukupkan kebutuhanmu. Oh, aku kan udah 24 tahun, tapi hidupku kok begini-begini saja. Tidak ada pekerjaan yang menetap, tidak ada gaji yang menetap. Lalu bagaimana aku mau melangkah ke depan? Aku jangan terlalu takut. Jangan itu berubah menjadi ketakutan. Lalu ketakutan itu menghimpit imanmu. Ketakutan itu menghimpit badanmu. Matilah engkau. Kalau engkau udah mati, repot yang hidup. Lain lagi mengumpulkan dana sosial. Saudara, kalaupun engkau harus mati dipanggil oleh Tuhan, engkau mati dalam hidup menjadi berkat. Amin. Amin.
Amin anak-anak muda. Mulai hari-hari ini saudara, mari kita kembali kepada posisi kita awalnya. Yang kita adalah orang-orang yang berkemenangan di dalam Tuhan. Orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Saudara, jangan hanya pujian kita yang katakan kita inilah orang yang berkemenangan lebih dari pemenang. Apalagi banyak pujian-pujian yang bisa saudara naikkan. Engkau bisa melompat mungkin di depan ini. Engkau melompat di kursi saudara. Engkau katakan aku lebih dari pemenang. Engkau katakan aduh, gak ada kata-kata yang lain untuk mengungkapkan. Tapi baru satu kejadian dalam hidupmu. Engkau loyo di hadapan Tuhan. Engkau layu di hadapan Tuhan. Engkau tidak ada apa-apanya lagi di hadapan Tuhan. Saudara datang kepada Dia sebagai sumber kekuatan itu. Tuhan panggil manusia itu, Adam di manakah engkau? Hari ini mungkin Tuhan berkata, Yarni di manakah engkau? Tabita di manakah engkau? Saat engkau dalam kelemahan itu, datang kepada Tuhan. Jangan lari daripada Tuhan. Amin. Karena engkau tidak punya jalan untuk lari. Engkau mungkin akan berlari sekuat tenagamu. Engkau akan berusaha mencari jalan-jalan yang lain untuk menghindari Tuhan. Tapi tidak akan ada jalan yang bisa membawa engkau sangat jauh daripada Tuhan. Tuhan tetap lihat saudara. Saya sangat terbayang dengan apa yang Daud katakan. Daud katakan, kalau bumi ini hanya tumpuan kakinya Tuhan. Saudara bayangkan bagaimana kecilnya manusia itu kalau bumi hanya tumpuan kakinya. Saya bayangkan Tuhan, kemana aku mau lari kalau kaki Tuhan pun kayak gini. Itu baru sekali loh. Kalau Tuhan sampai jalan-jalan, saudara pernah nonton film anak-anak dulu yang ada raksasa-raksasa itu, ya kan? Atau pernah kalian kecil? Siapa tahu gak pernah kecil. Saya waktu kecil suka saudara nonton yang ada raksasa-raksasanya itu. Jadi kalau jalan goyang. Jadi kalau bumi dikatakan tumpuan kakinya Tuhan. Saudara mau lari kemana gitu. Itu kayak kalau kayak Moses lagi Tuhan. Gitu. Goyanglah saudara. Gak ada jalan lain selain datang kepada Tuhan. Amin. Malam hari ini, saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita kembali sama-sama datang kepada Tuhan. Supaya apa? Roh takut akan Tuhan itu ada dalam hati kita. Roh takut akan Tuhan itu ada tinggal dalam hati kita. Tetapi biarkan oleh imanmu, biarkan oleh perkataanmu, engkau mengalahkan ketakutan itu. Kenapa firman Tuhan katakan, Tuhan memberikan roh Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan. Amin. Tapi iblis ubah takut itu menjadi ketakutan. Saat malam hari ini sama-sama kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya Bapa yang baik.